Semangat pagi, baik siang, sore maupun malam tetap kita mengucapkan semangat pagi agar kita tetap semangat seperti terbangun di pagi hari. Yes, saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tiada tara. Baik, sukses dengan Law of Attraction. Nah, saya akan memakai sebuah cerita pendek untuk menjelaskan tentang The Law of Attraction atau LOA dan bagaimana cara kerjanya dalam memungkinkan teman-teman semua untuk mendapatkan semua yang teman-teman impikan. Nah, di sini saya akan menceritakan yang berjudul LOA di sebuah rumah makan nasi campur. Nah, jadi teman-teman bisa dengar cerita saya dulu, baru dipahami, dan tentunya teman-teman di sini akan mendapatkan sebuah inspirasi yang dimana sebelumnya teman-teman belum mengetahui tentang hukum LOA ini bekerja seperti apa. Nah, saya akan memberikan contoh sebuah cerita yang dimana di sini saya akan memakai tokoh atas nama Pak Budi. Nah, seorang laki-laki yang biasa saja yang pada suatu hari merasa lapar dan ingin makan. Tetapi rupanya ada satu masalah. Ketika dia sampai di depan konter, dia tidak tahu pasti apa yang ingin dimakannya. Nah, ini anggapan ya teman-teman semua, jadi dengarkan secara seksama. Nah, hampir semua jenis makanan ada di situ dan semua tampak begitu menggiurkan. Pak Budi pun tidak tahu harus memilih yang mana, karena jelas dengan kepastian lambung yang terbatas, dia tidak akan bisa memakan terlalu banyak pilihan makanan yang enak-enak. Dia harus memilih, dan dia harus memilih dengan cepat. Si pelayan sudah menunggu, begitu juga beberapa orang sedang antri di belakangnya untuk memesan. Nah, di sini pelayan menanyakan, mau makan apa, Pak? Nah, tergagap-gagap karena belum tahu hendak memilih apa. Nah, Pak Budi menjawab, apa aja deh, pokoknya yang penting enak. Nah, si pelayan bengong, tapi semua di sini dijamin enak, Pak. Bapak sebenarnya mau makan apa? Saya bingung, kata Pak Budi. Mau makan apa ya? Nah, jawab Pak Budi itu menyampaikan seperti ini. Terserah, Pak. Jadi pokoknya saya mau makan, karena saya sudah lapar banget nih. Cepat ya. Nah, itu kata Pak Budi. Pelayan yang tidak habis pikir dengan keeksentrikan pelanggan barunya ini dengan cepat mengambilkan sepiring nasi dan sepotong tempe serta sesendok sambal lalu menyerahkannya ke Pak Budi. Nah, kemudian dengan cepat pula dia mempersilahkan Pak Budi minggir karena pelanggan di belakangnya sudah mengantri. Nah, jadi Pak Budi duduk dengan sebal. Dia lapar, tetapi kebetulan dia tidak terlalu suka sambal atau tempe, dan si pelayan hanya mengambilkan 2 macam lauk itu saja untuknya. Menyebalkan sekali, pikir Pak Budi. Tetapi dia sadar bahwa itu salahnya sendiri, karena dia tadi toh bilang, terserah Mbak aja deh. Begitu ya teman-teman. Nah, maka kemudian dia berdiri lagi untuk mengantri. Saat ini dia sudah memutuskan untuk memilih sendiri menunya agar pas dengan seleranya. Akhirnya giliran Pak Budi tiba. Nah, si pelayan lagi-lagi bertanya, ya Pak, mau makan apa Pak? Kayaknya rendang daging, tetelan dan jeroan itu enak banget ya, kata Pak Budi. Saya mau itu, tapi saya nggak ingin tambah berat badan atau naik kolesterol nih. Gimana dong, kata Pak Budi. Lagi-lagi si mbaknya bengong. Jadinya, Bapak mau makan apa ya? Nah, tanya si pelayan. Saya ingin rendang daging, tetelan, dan jeroan itu. Tapi, saya tidak mau kolesterol saya naik ya, bisa nggak? Nah, jadi, wah Pak, kata pelayan, saya sih cuma ngambilin makanan di sini. Saya nggak ngerti soal itu, Pak. Jadi, Bapak sebenarnya mau makan apa nih? Kata pelayan. Ya udah deh, kasih saya rendang itu. Biar saya gemuk, kolesterol naik. Bodoh amat deh, biarin aja lah, kata Pak Budi. Setelah menerima makanannya, Pak Budi duduk untuk mulai makan. Nah, tetapi dia merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dipilihnya sendiri. Dia tahu tidak seharusnya memakan makanan jadi seperti ini demi kesehatannya sendiri. Jadi setelah beberapa suap, dia berdiri lagi dan kembali mengantri ke depan konter. Kali ini
Pak Budi sudah memutuskan untuk meminta makanan yang lebih sehat dan bersahabat dengan badan yang sudah separuh baya. "Mbak," kata Pak Budi, "saya mau ganti pesanan deh. Saya mau makan gado-gado aja. Itu jauh lebih sehat daripada rendang," ucapnya dengan yakin kepada si pelayan begitu mendapatkan giliran. "Baik Pak, ada, tetapi Bapak harus menunggu sebentar ya, karena menu gado-gado itu spesial. Hanya dibikinkan berdasarkan permintaan supaya selalu segar." Nah, jadi si pelayan mempersilahkan lagi, "Duduk Pak Budi dan mohon tunggu sebentar ya," kata si pelayan. Pak Budi membayar lalu duduk menunggu pesanan spesialnya. Tidak lama kemudian dia menjadi tidak sabaran karena setiap kali ada pengantar makanan keluar dari dapur, yang mereka bawa bukan pesanannya tetapi pesanan orang lain. Dia mulai berpikir jangan-jangan dia tertipu, sebenarnya mereka tidak punya menu gado-gado. Dia juga mulai kesal karena rasa lapar yang mengganggunya. "Mereka tidak tahu apa aku sudah sangat lapar sekali ya," kata Pak Budi. Beberapa menit berlalu dan gado-gadonya belum muncul juga. Maka kekesalannya pun naik ke atas kepala. Dengan garang, Pak Budi mendatangi konter dan menggebrak meja di sana dengan marahnya. "Mana pesanan saya? Saya itu sudah lapar. Saya mau makan gado-gado sekarang. Mana makanan saya? Sebenarnya kalian ini becus kerja apa enggak? Atau jangan-jangan kalian mau menipu saya nggak jualan gado-gado, tapi kalian bilangnya jual gado-gado?" Begitu omelnya panjang lebar dari Pak Budi. Si pelayan dengan tenang menjawab, "Bapak bilang ingin makan, tapi dari lagak Bapak kayaknya Bapak ingin cari gara-gara deh," katanya sambil berteriak memanggil 2 orang security yang bertubuh kekar. Nah, mereka kemudian mengusir Pak Budi dengan ancaman akan dipanggilkan polisi kalau terus berbuat keributan. Maka Pak Budi pun terusir dari warung tersebut. Jadi, rencana Pak Budi untuk makan siang dengan enak dan tenang tidak tercapai. Tetapi dia belajar banyak hal dari pengalamannya itu dan tahu harus bagaimana lain kali. Maka keesokan harinya kembalilah dia ke rumah makan tadi. Nah, kali ini dengan tenang Pak Budi mengantri. Dengan yakin dia menyebutkan pilihannya membayar, lalu duduk dengan sabar menunggu pesanannya yang diantarkan. Ketika Pak Budi menunggu, melihat bahwa ternyata banyak juga pengunjung lain yang sedang makan gado-gado sama seperti pilihannya saat ini. Ini membuat dia yakin bahwa benar gado-gado istimewa yang sehat yang telah dipesannya tadi akan bisa dia dapatkan. Dia menunggu sambil membayangkan betapa nikmatnya makan makanan yang benar-benar diinginkannya dan yang dia tahu baik itu kesehatannya, sehingga tanpa terasa waktu berlalu dan tiba-tiba seorang pelayan telah muncul di depannya dengan makanan yang telah dinanti-nantikannya. Makanan lezat penuh dengan sayur hijau yang membuat dia senang. Maka makanlah Pak Budi dengan bahagia. Nah, apa yang Anda bisa dapatkan dari pengalaman atau cerita yang saya sampaikan tadi? Nah, di sini adalah sebuah pembelajaran. Jadi, pada pelajaran sukses dengan law of attraction, bahwa benar adanya hukum law of attraction memungkinkan teman-teman semua untuk mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan. Law adalah hukum yang diciptakan Tuhan sebagai sebuah operating system jagat raya ini untuk memastikan siapapun tanpa kecuali bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Nah, di sini ibaratkan law of attraction inilah pelayan, restu, dan nasi campur akan mengambilkan semua pesanan Anda. Nah, ibarat dunia ini sebuah rumah makan, maka Loa adalah si pelayan rumah makan tersebut. Nah, di sini saya sampaikan, ibarat dunia ini sebuah rumah makan, maka Loa adalah si pelayan rumah makan tersebut yang akan mengambilkan makanan apapun yang pelanggannya inginkan. Ya, si pelayan rumah makan tadi adalah si Loa yang akan mengambilkan apapun yang pelanggannya mau. Tetapi untuk bisa sukses dengan law of attraction, ada beberapa hal yang harus dilakukan si pengunjung rumah makan untuk memastikan agar si pelayan bisa mengambilkan apapun yang dimintanya dengan tepat. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmahnya
dan kita bisa mencapai tujuan kita. Yang pertama, Anda harus tahu benar apa yang Anda inginkan. Kalau tidak, bisa jadi teman-teman hanya akan mendapatkan apa yang dipilihkan oleh si pelayan, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang benar-benar teman-teman inginkan. Juga kalau perlu waktu lama untuk Anda memutuskan apa yang Anda inginkan, maka berarti akan lama juga waktu tunggu Anda untuk menunggu impian Anda. Lebih parah lagi, kalau teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman inginkan, bisa jadi teman-teman tidak akan pernah mendapatkannya. Nah, ketika kalian menginginkan sesuatu yang ingin terwujud, jadi kalian harus jelas, tentukan goal Anda. Ketika teman-teman menginginkan, misalkan, uang 50 juta per bulan, jadi harus jelas, dari uang 50 juta tersebut, apa yang teman-teman ingin kabulkan. Misalkan, membangun rumah, merenovasi rumah, dan lain-lain sebagainya yang membuat teman-teman senang dan bahagia. Seperti itu ya. Jadi harus jelas. Jangan ragu-ragu seperti cerita Pak Budi tadi. Ketika kalian sudah jelas menginginkan sesuatu, apa yang Anda inginkan dan menentukan goalnya, itu yang teman-teman akan dapatkan. Jika teman-teman ragu untuk memberikan atau meminta sesuatu, maka akan ragu-ragu pula alam semesta atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan apa yang teman-teman inginkan. Nah, begitulah cara kerja hukum Loa berjalan. Nah, jadi agar bisa sukses dengan Law of Attraction, jadi ada langkah kedua. Jadi teman-teman harus memintanya secara eksplisit. Dengan kata lain, teman-teman harus melakukan pemesanan. Bila teman-teman masuk sebuah rumah makan tetapi tidak memesan, maka silakan saja tunggu sampai kiamat untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Benar kan? Kalau kalian tidak meminta dan tidak menginformasikan kepada pelayan tersebut, apakah pelayan tersebut akan memberikan sesuatu pada teman-teman semua? Pasti tidak. Nah, itulah. Jadi kita tidak apa-apa, kita meminta keinginan kita. Setelah itu, lepaskan. Biarkan alam semesta yang akan memberikan jalan kehidupan teman-teman semua. Nah, dalam hidup kita, kita memesan kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Lalu, apapun yang kita inginkan dengan Law of Attraction ini, itu yang akan membawakan keluar pesanan kita. Nah, yang ketiga, agar teman-teman sukses dengan Law of Attraction, teman-teman harus kongruent. Kongruent atau bulat, maksudnya teman-teman hanya akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan bila teman-teman menginginkannya dengan keseluruhan kesatuan hati, pikiran, tindakan, dan kata-kata. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar dengan kata-kata saja, atau action saja, atau pikiran saja. Nah, unsur tadi, hati, pikiran, kata-kata, dan tindakan harus bersatu menunjukkan keinginan yang sama. Pikiran kita, hati kita, kata-kata kita, tindakan kita, keempatnya harus menginginkan hal yang sama bila ingin sukses dengan Law of Attraction. Jadi hukum Tuhan atau Loa ini, bila teman-teman terapkan dengan benar, tidak akan meleset dalam membantu teman-teman semua untuk menikmati kesuksesan apapun yang teman-teman inginkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang tentunya ini kita belajar sama-sama. Mari kita rubah mindset dan pola pikir kita dan meminta yang kita inginkan dengan jelas. Ketika sudah jelas impian kita, jadi apapun yang kita inginkan dan kita yakini itu terjadi, pasti akan terjadi. Yang tentunya positif menarik positif, negatif pasti akan menarik yang negatif. Maka daripada itu, kita selalu beranggapan dan berpikir positif agar hal-hal yang menyenangkan dan yang positif masuk dalam kehidupan kita di setiap harinya. Jika kalian belum jelas mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi, kalian bisa mengulang videonya dari awal agar kalian paham apa maksud dan tujuan saya memberikan informasi ini kepada teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
See you, goodbye, thank you.